Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, sedalam-dalamnya kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada akhirnya kita sampai di 27 Ramadan, dan semoga Allah menakdirkan kita sampai akhir Ramadan dengan husnul khotimah, yang salah satunya adalah dengan komitmen tarbiyah Ramadan, ibadah Ramadan, qiyam Ramadan, dan seluruh amal-amal soleh yang ada. Karena itu insya Allah bisa menjadi indikasi suksesnya kita dengan Ramadan, baik sukses dalam arti terkabulnya ibadah kita, sukses dalam arti semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbicara masalah komitmen dengan Ramadan, wabil khusus interaksi dengan Al-Quran, alangkah besarnya tema ini, ya. Alangkah urgennya tema ini, karena kalau saja komitmen itu memang ada dalam diri kita, ya, maka setiap kita pasti memiliki warna yang berbeda atau cenderung meningkat dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan begitulah seterusnya. Ya, dalam pemahaman seperti ini, para ulama memiliki satu doa yang menjadi evaluasi bagi kita. Benarkah kita memiliki komitmen? Karena komitmen bersama Al-Quran sebagai fokus kita di bulan Ramadan ini seharusnya membuat kita ibarat menaiki tangga. Tidak mungkin berlama-lama terus di tangga yang kedua atau tangga kelima, ya, tapi terus tangganya terus meningkat. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Ya. Ya Allah, jadikan aku pembaca Al-Quran yang terus-menerus mengalami peningkatan iman, peningkatan ketakwaan, peningkatan thaqafah, peningkatan amal, peningkatan tadhiyah, ya. Wala taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Dan janganlah Engkau jadikan kami, ya Allah, pembaca Al-Quran yang tidak beruntung, ya. Kalau nggak mau disebut sengsara, tidak beruntung, padahal sudah bersama Al-Quran, ya. Yang salah satunya tidak mustahil memang tidak ada komitmen yang tinggi bersama Al-Quran, karena sudah menjadi satu sunnatullah dalam kehidupan. Ya, segala sesuatu berkembang menjadi lebih baik, menjadi meningkat jika ada komitmen, ya. Jika ada, istilah bahasa Arabnya istimrariyah, ya, kontinuitas, ya. Sehingga Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum.
Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kau batalkan amal kalian. Maka salah satu penjelasan yang membatalkan, apa yang dimaksud dengan jangan batalkan amal, jangan memutus amal. Ya. Wabil khusus amal-amal yang sangat direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu berta'amul dengan Al-Quran, apakah dengan tilawahnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Apakah dengan tadabburnya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, ya abdallahi la takun mithla fulan, wahai fulan hamba Allah, janganlah kamu seperti si fulan, ya. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, ya. Tadinya dia rajin qiyamul lail, ya, sekarang sudah terputus qiyamul lailnya, ya. Maka kata sahabi yang mendapat nasihat ini, sejak saya dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan nasihat ini, maka saya berusaha sepanjang hidup saya untuk terus selalu melaksanakan qiyamul lail, ya. Dan dalam hal ini ada contoh dari seorang sahabi Abdullah bin Amr bin al-As, ya. Ketika mendengar arahan Rasulullah, iqra'il Qur'ana fi syahr, ya. Bacalah Quran dalam sebulan, ya. Maka sahabi ini merasa kelamaan, ya. Ya, begitulah keimanan yang baik. Membaca Al-Quran itu bagaikan ar-rahilul murtahil, ya. Bagaikan orang yang melakukan perjalanan, ya, yang selalu dinamis hidupnya, ya. Setiap sampai di surat tertentu, ya, selalu ada saja inspirasi, ya. Inspirasi hari ini dari surat Ali Imran seperti ini, dari An-Nisa seperti ini, bulan depan beda lagi, ya, begitulah. Karena Al-Quran disebut kitabun khalid wa mutajaddid, ya, kitab yang kekal dan selalu memberi, ya, inspirasi yang baru, ya. Maka dia minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah saya menyelesaikan dalam 20 hari? Maka Rasulullah mengizinkan. Tapi belum puas juga, bolehkah saya menghatamkan dalam 10 hari? Rasulullah mengizinkan, belum puas juga. Minta percepatan lagi, bolehkah dalam sepekan? Boleh, ya. Belum puas. Bolehkah dalam 3 hari? Maka Rasulullah membatasi, cukup 3 hari, ya. 3 hari ini yang paling singkat untuk proses ta'amul dalam tilawatul Quran, ya. Asyahid yang menjadi pelajaran di sini, bagaimana ketika Rasulullah mengingatkan sahabi ini, ya, menurut saya, kata Rasulullah, hendaknya kamu tidak melaksanakan niat ini, ya. Karena khawatir kedepannya tidak bisa komitmen.
Tapi kata sahabi ini, tidak ya Rasulullah, saya sudah bermuahadah, sudah berjanji untuk mengisi hidup ini dengan ta'abbud dengan Al-Quran sebanyak mungkin. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun mengizinkan, dan ternyata sahabi ini dipanjangkan usianya sampai 90 tahun. Dan tentu dalam usia yang sudah semakin tua, ya, membaca Al-Quran 30 juz dalam 3 hari itu perjuangannya luar biasa, ya. Maka dia teringat oleh pesan Rasulullah SAW, ya, agar tidak melakukan, sehingga dia sempat menyesal. Coba dulu saya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, namun karena sudah berjanji, ya, maka dia tetap berusaha melaksanakan sampai akhir hayatnya, selalu hatam Al-Quran dalam 3 hari. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga memberikan satu instruksi khusus, ta'ahadu Al-Quran. Ya. Hendaklah kamu berkomitmen sekuat-kuatnya dengan Al-Quran ini. Ya. Ya, tentu maknanya, walaupun hadis ini sering digunakan untuk masalah hafalan, tapi saya yakin nggak mungkin Rasulullah hanya membatasi masalah hafalan supaya terjaga hafalannya. Tapi seluruh bentuk interaksi dengan Al-Quran pada hakikatnya selalu butuh komitmen, ta'ahadu. Ya. Kalau saja kita mempelajari tafsir misalnya, ya, maka ya, walaupun sekedar pemahaman, kalau nggak ada ta'ahadu, komitmen yang terus-menerus, apa yang kita ketahui hari ini boleh jadi bulan depan kita sudah lupa apa yang dimaksud oleh ayat ini, kan kemarin sudah dibahas, ya. Dan begitulah seterusnya, sehingga komitmenlah kamu bersama Al-Quran dalam segala interaksinya, ya. Terus meneruslah dalam tilawah, dalam menghafal, dalam mengkaji tafsirnya, tadabburnya, ya, mendengarnya, ya, membacanya dalam salat dan seterusnya, ya. Walladzi nafsi biyadihi, ya, lahu asyaddu tafallutan min iqalil ibil. Demi Allah, di mana jiwaku di tangannya, sesungguhnya Al-Quran ini, ya, lebih cepat hilangnya, ya, hilangnya daripada ikatan tali onta, ya. Ya, bagi yang menghafal tentu hilangnya dalam bentuk tidak ingat lagi hafalannya, ya. Betapapun kalau terus bersabar, insya Allah tingkat hilangnya juga semakin mengecil, ya. Jadi pada kenyataannya hadis ini tidak bisa difahami secara mutlak kecuali bagi yang masih berproses, ya. Buktinya kita insya Allah dengan seizin Allah nggak akan lupa surat Al-Fatihah, nggak akan lupa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, karena memang sudah sampai kepada tingkat bacaan ataupun istilah kedokterannya dosis baca yang sudah menjadikan bacaan itu atau surat itu melekat di dalam diri kita, sehingga insya Allah nggak akan terlupakan lagi, ya. Begitulah dalam hal hafalan, maka jangan terlalu pesimis ketika lupa lagi, ya. Pada hakikatnya hanyalah karena belum sampai kepada dosis yang seharusnya kita baca, ya. Maka termasuk tilawah bisa jadi mengalami tafallut, ya. Yaitu tafallut dalam arti, ya,
Mungkin hari ini bisa baca dengan khusyuk, besok sudah nggak khusyuk, ya. Mungkin hari ini kuat sekian juz, besok sudah nggak kuat. Ya. Makanya perlu komitmen yang tinggi. Ta'ahadu Al-Quran. Ya, tafsir juga begitu, tadabbur juga begitu, ya. Ya, tapi dengan ta'ahadu, dengan terus-menerus mengikat diri dengan Al-Quran, insya Allah seseorang bisa memiliki kemampuan beral-Quran yang kalau kita baca kehidupan Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur Irak di zaman Bani Umayyah, ya, dalam banyak catatannya tentang kehidupannya, tapi salah satu sejarah kehidupannya yang boleh kita contoh adalah terkenal orang yang sari'ul istishhad, ya, sari'ul istishhad bil Quran, ya. Orang yang memiliki kemampuan instan dengan Al-Quran, ya. Instan pemahamannya, instan instan menghadirkannya, ya. Butuh ayat ini melebihi kecepatan komputer, ya. Karena ternyata, ya, komitmen tilawahnya, ya, 4 hari sekali hatam, ya. Dalam sekian puluh tahun, ya, tentu, ya, ini menjadi satu contoh tersendiri, ya, bagi orang-orang beriman bagaimana agar bisa menikmati at-ta'abbudu bil Quran, memperbanyak ibadah dengan Al-Quran. Nah, itulah gambaran-gambaran pentingnya ataupun keutamaannya komitmen dengan Al-Quran, ya. Belum lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keistiqomahan, ya. Apakah, ya, tatanazzalu alaihimul malaika, apakah, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya, yang bisa atau sudah antum hafal baik di surat Fussilat maupun di surat Al-Ahqaf, ya. Maka kajian ini lebih bagaimana kita bisa membekali diri, ya. Ibarat tools, ya. Apa saja yang harus kita miliki, ya, agar kita bisa memiliki komitmen, ya. Di bulan Ramadan ini ada 3 hadis yang memiliki kemiripan, bisa disebut 80%, ya. 1, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Dan semua hadisnya sahih. Kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ketiga, man qama lailatal qadri, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Jadi saya membayangkan kalau saja, ya, 3 poin dari hadis ini, yaitu imanan, kedua ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ini bisa terjaga baik dalam diri kita, insya Allah, ya, untuk bisa komitmen dengan Al-Quran itu, ya, akan sangat terjangkau, ya. Oleh karena itu perlu kita memahami apa ini maksud dengan imanan, ya. Maka tidak cukup imanan ma'al Quran, imanan fit ta'amul ma'al Quran sekedar qaulan, ya, sekedar satu ucapan saya beriman, ya. Harus imanan yang variatif, ya. Variatif dalam apa? Dalam perasaan-perasaan
dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apakah imanan dalam arti bagaimana dia membangun, ya, hubban, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selama imanan kita terhadap Al-Quran belum dihiasi, belum dirasakan sebuah ta'amul dengan Allah ala asasil hub, ya, maka kita akan terus menghadapi kendala di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Bagaimana hub itu bekerja untuk membuat kita komitmen, ya. Maka dasar cinta itulah yang membuat kita insya Allah tidak lagi fokus kepada hal-hal yang dirasakan oleh umumnya manusia, ya. Walaupun tidak salah berinteraksi dengan Al-Quran karena teringat pahala-pahalanya, ya. Maka hub akan mengatakan, andai kata nggak ada pahala pun, ya, saya akan tetap membaca Al-Quran, karena bagi saya bersama Al-Quran itu adalah tempat mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ya semua pahamlah kalau masalah cinta itu salah satunya hanya terjadi karena ada mudawamah, ya, ya. Kalau kata orang Jawa apa itu, ya, kulino, ya, ya, ya. Karena ada witing trisno jalaran kulino, ya. Jadi kalau baca Qur'annya baru sepekan sekali, sebulan sekali, ya, susah untuk bisa menghasilkan hub, ya. Jadi kalau terus lagi baca lagi, ya, meningkat menjadi ala asasil hub, ya. Dan semua merasakan cintalah yang membuat manusia rindu, ya. Kalau saja bersama Al-Quran itu dasarnya hub, ya, yang ada adalah kerinduan, ya. Jadi siapa yang merindukan Al-Quran, maka sehari nggak baca Al-Quran, ya, ibarat orang yang rindu kepada seseorang, ya pasti, ya, dia sangat berharap bisa bertemu, ya. Ya, maka beruntunglah bagi yang hafal, begitu rindu tinggal, ya, tinggal bunyi saja, ya. Ya. Cinta itu identik dengan apa? Nggak gampang berpisah, ya. Ingin lagi, ya. Ingin terus berlama-lama dengan Al-Quran, maka sudah bisa dipastikan kalau ada para sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Al-As bisa mampu membaca sebanyak itu, ya, nggak terkira bagaimana mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kerinduannya, bagaimana ketidakinginan cepat berpisah dengan Al-Quran, ya. Ya, betapapun harus ada proses tarbiyah untuk menghasilkan, ya, iman ala asasil hub dengan Al-Quran, ya. Ya, betapapun di balik tarbiyah itu kita merasa, ya, merasakan pahitnya, ya, bersabar, ya. Tapi Rasulullah mengatakan man tasabbara sabbarahullah, ya. Barang siapa yang berusaha menyabar-nyabarkan dirinya, niscaya Allah akan berikan kesabaran, ya. Yaitu apa yang diriwayatkan tentang hadis Hudzaifah bin Yaman, ya. Saat salat bersama Rasulullah, saat qiyamul lail bersama Rasulullah membaca Al-Baqarah, ya. Tapi di pikiran dia, semoga nanti di ayat ke-100, ya, Rasulullah ruku, ternyata Rasulullah masih lanjut,
sampai akhir Al-Baqarah, berharap lagi ruku, dan begitulah seterusnya ya. Kalau dipikir-pikir ini sahabat kok bukannya khusyuk, bukannya tadabbur, malah mikirin ruku terus ya. Ya, tapi sesuai dengan riwayatnya saat itu Hudzaifah masih remaja ya. Masih dalam proses tarbiyah ya. Ya, bagi sekelas Hudzaifah saat itu sudah menjadi sebuah prestasi kesabarannya untuk terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapapun sudah terlintas mau meninggalkan Rasulullah, mau sholat sendiri saja ya. Tapi kesabarannya untuk bersama Rasulullah, atau kalau istilah tarbiyahnya ya, kesikohannya kepada murabbinya ya, tidak ditinggal murabbinya, tidak diprotes murabbinya ya. Ya, tega sih kita masih awalan gini, qiyam lama banget misalnya ya. Dia menerima apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu sudah menjadi prestasi dan menjadi pengantar dia untuk akhirnya sangat menonjol dalam kepakaran di bidang Al-Quran, sehingga ya tidak mustahil sejarah datangnya Islam ke Turki ini atau ke Asia Tengah sana, ke dataran Soviet dan lain sebagainya ya, Samarkand, Bukhara, itu adalah salah satunya karena misi yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ya. Beliaulah yang mengajarkan Quran sampai ke Asia Tengah ya, yang salah satunya sejarah mencatat beliaulah yang kemudian memotret adanya kebingungan umat di dalam membaca berbagai macam riwayat yang ada, sehingga dilaporkan kepada Utsman bin Affan dan dilakukanlah penulisan kembali Mushaf Al-Quran yang disesuaikan dengan lokasi-lokasi di mana riwayat itu populer ya. Itulah contoh imanan yang harus ya utamanya yang sebagai contoh untuk diproses ya. Ya, karena dari imanan inilah kita akan memproses apa yang diinginkan oleh Al-Quran ketika menjelaskan laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun ya. Sudah pernahkah kita sholat di waktu malam dalam waktu yang panjang ya. Baca ayat di malam yang panjang. Istilah surat Al-Insannya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila ya. Betapa dari ayat semacam ini saja wallahu alam butuh berapa bulan, butuh berapa tahun kita bisa meraihnya ya, kalau tidak dengan komitmen yang atas dasar hub ya. Ya, sholat dengan ayat yang panjang ya, sehingga di malam yang panjang ya. Kalau sudah pernah, seberapa sering ya. Kalau sudah seberapa sering, masih dituntut seberapa khusyuk ya. Ya. Kalau sudah khusyuk, masih dituntut seberapa membuat orang beriman itu selalu ya, meneteskan air mata di malam-malam dia bermunajat dengan Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang tadi saya sebut, ija'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa ya, jadikan kami bersama Al-Quran ini terus meningkat dari nggak pernah jadi pernah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila ya. Ya, dari pernah meningkat sering ya. Dari sering khusyuk, qad aflahal mu'minun,
alladzina hum fi salatihim khasyun. Dari khusyuk sampai kepada apa yang disebut di akhir surat Al-Isra, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ya, tetesan-tetesan air mata karena Al-Quran, karena rasa takutnya kepada Allah. Dan ini ayatnya memang nyambung ke ayat pertama, yaitu tahrir Al-Aqsa. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Sehingga isyarat yang jelas untuk menjadi pejuang-pejuang Al-Aqsa tidak mungkin dengan keimanan ala kadarnya. Butuh keimanan yang seperti dijelaskan di akhir Al-Isra ini, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Inilah gambaran aksi komitmen kita, itu sungguh sangat panjang sekali, sehingga kalau yang baru pendek-pendek saja kita sudah nyerah, bagaimana bisa nyampe ke yang lebih tinggi. Katakan pendek, seperti yang ditausiahkan, an yakuna laka wirdun yaumiyun la yaqillu an juz'in minal Qur'an. Hendaklah kamu punya wirid harian, jangan kurang dari 1 juz. Ini kan baru komitmen awalannya. Kalau yang awalan saja sudah nyerah, sudah tidak mau berjibaku merealisasikannya, bagaimana bisa terus meningkat dengan sebuah kondisi yang sering disebut dalam sejarah, fursanun fin nahar ruhbanun bil lail. Di siangnya begitu sibuk untuk ketaatan kepada Allah, untuk kepentingan di jalan Allah, malamnya begitu sibuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua yang terkait dengan Al-Quran, kalau pakai logika, semua akan mengatakan mana sanggup, kan begini, kan begitu. Enggak, bersama Al-Quran terima aja. Al-Quran mukjizah, maka bukan mukjizah kalau tidak bisa memproses dalam diri manusia sesuatu yang luar biasa. Disebut luar biasa, disebut mukjizah karena keluar biasaannya. Tentu ketika kita optimis dengan segala arahan Al-Quran tadi, dengan modal komitmen tadi, insya Allah berproses dan akhirnya orang beriman itu merasakan apa yang dijelaskan oleh Allah sesungguhnya sesuatu yang terjangkau untuk dilakukan. Tentu agak panjang kalau dijelaskan, baru 1 poin, dengan modal al-imanan, ihtisaban. Ihtisaban itu salah satu bentuk keimanan, tapi karena begitu pentingnya diungkapkan. Sebetulnya sama dengan hubban, tapi Rasulullah SAW mengungkapkan secara khusus, yaitu iman yang dalam bentuk ihtisaban. Dari kata hisab artinya perhitungan. Jadi ihtisaban, keyakinannya terhadap apapun yang dilakukan dalam hidup ini, bil khusus saat berinteraksi dengan Quran, betapa banyak kendala-kendalanya, sehingga
ketika orang beriman itu bersabar, ya, pasti merasakan pahitnya bersabar bersama Al-Quran, sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman merasakan pahitnya bersabar menjadi makmum Rasulullah SAW. Ya, itu bisa lebih kuat kalau ada ihtisaban, ya, meyakini berbagai macam hitungan-hitungan yang akan diberikan oleh Allah, ya. Jadi ihtisaban ini biasanya memang hanya dipahami pahala, ya, hitungan pahala, ya. Tentu bagi umumnya orang beriman itu sudah bagus, ya, meyakini adanya pahala, ya. Dikatakanlah aqulu alif lam mim, ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf, ya. Sehingga kalau satu Al-Quran sudah akan terbaca 1.027.000 huruf, ya. Ketika itu menjadi pahala dilipat gandakan 10 kali, jadilah, ya, selesai satu Al-Quran 10.270.000 hasanah yang disediakan, ya. Tentu orang beriman harus memiliki ihtisaban yang lebih dari itu, ya. Allah katakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah, ya, bima arakallah, ya, bahwa kemampuan menginspirasi, menggali inspirasi dari Al-Quran itu Allah katakan itu Allah yang mengalirkan ke otakmu, bima arakallah, ya. Ya, sehingga kita butuh komitmen agar Allah melihat keseriusan kita, yang pada akhirnya kita termasuk orang-orang yang selalu bima arakallah, ya. Dan saat itu bima arakallah, ya, maka Al-Quran ini akan menjadi sumber inspirasi dalam berbagai macam menjadi inspirasi dalam berbagai macam kehidupan yang istilah Al-Qur'annya, ya. Masih terdengar suaranya, ya? Masih jelas suaranya. Oh iya, di sini hilang, di sini ininya, ya. Oke. Khair insyaallah. Ya, saya kira antum insyaallah bagaimana para mujahid di Turki ini, wabil khusus yang menjadi nama lembaga antum, ya, lembaga Quran Al-Fatih, yang diambil dari Muhammad Al-Fatih, ya. Bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, komitmennya dengan Al-Quran, ya. Bagaimana berguru dengan para masyayikh yang kalibernya kalau sekarang mungkin bukan doktor lagi, ya, profesor, ya. Guru-gurunya luar biasa, ya. Guru Qur'annya, guru hadisnya, guru sirahnya, ya. Sehingga dari situlah saya yakin, ya, bima arakallah, inspirasi Al-Quran itu terus terbaharui dalam pikirannya, sehingga ya saat itu semua orang nggak pernah mengira ada sebuah istihad strategi perang seperti yang beliau lakukan, ya. Musuh pun juga nggak mengira, sehingga ya apa yang menjadi perkiraan musuh semua sudah ditutup. Kira-kira masuk dari sini, celah ini ditutup, masuk dari sini, celah ini ditutup. Justru yang nggak dikira itulah nggak ada penjagaan, dan itulah yang ditemukan inspirasinya oleh Muhammad Al-Fatih, sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya. Itu bukan dihasilkan dari pendidikan yang
terakses dengan Al-Quran secara intensif ya. Jangan ditanya lagi tentang hafalan bagi beliau ya. Tentu lebih dari hafalan itu sudah dipelajari sedemikian rupa ya, sehingga istilah sahibul dhilal ya, bagi umat Islam saat ini ya, ketika ingin mengulangi sejarah-sejarah emas ini, tidak ada lain kecuali harus melakukan apa yang dilakukan oleh para senior-senior umat ini ketika mereka diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangannya. Jadi harus ada ihtisaban. Semoga komitmen saya ini menghasilkan bima arakallah. Semoga ihtisaban saya ini bisa menghasilkan rasa takut kepada Allah. Semoga ihtisaban saya ini bisa menghasilkan karya-karya berdakwah di jalan Allah dan berbagai macam ihtisaban yang lain selain pahala ya. Sehingga insya Allah ketika Al-Quran itu dari tahun ke tahun terasa narqa ma'ahu, kita istilahnya meningkat dengannya, maka disitulah komitmen bersama Al-Quran itu semakin menghasilkan motivasi baru ya. Seorang akan merasakan apa yang saya rasakan bersama Al-Quran di 2020 ini ya, terasa beda, lebih indah lagi di 2021, lebih indah lagi di 2022 ya. Dan begitulah seterusnya. Maka nggak kebayang kalau saja Al-Quran bisa istilahnya mutajaddid seperti itu ya, terus dinamis seperti itu ya, membuat orang beriman tidak komitmen bersama Al-Quran ya, tidak istiqomah bersama Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menunjukkan berbagai macam ayat ya. Sebetulnya Al-Quran sendiri tidak menggunakan mukjizah ya, Al-Quran lebih menggunakan ayat ya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran itu ya. Yang terakhir, ikhwafillah rahimakumullah, untuk komitmen dibutuhkan keyakinan terhadap ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Betapa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan ini ya. Kalau kita baca ayat yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah ya. Dalam tafsir ayat ini ya, ada pengungkapan hadis yang terkenal dengan haditsun najwa ya, di mana seseorang sudah divonis ahli nar ya. Tanpa sepengetahuan dia, sebetulnya Allah sudah menyiapkan paket ampunan terhadap dirinya ya. Sehingga sebelum vonis itu diketok ya, bahwa Anda min ahli nar, maka dia sudah mendapat bisikan dari Allah, qad ghafartu lakal yaum, hari ini sudah saya ampuni semua ya. Permasalahannya apakah ya, diri kita punya peluang seperti itu ya, ataukah bisa lebih baik lagi ya. Nggak harus deg-degan dulu ya, wah setelah lagi divonis ahli nar, tapi sudah dari awal termasuk orang yang disebut di surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab ya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab ya. Kita bisa melihat orang-orang yang meyakini betul atau memahami betul mahalnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca Al-A'raf, Thaha dan Syu'ara, di mana di situ ada kisah Saharatu Fir'aun ya.
Apa yang membuat para penyihir Fir'aun itu begitu siapnya untuk menghadapi kematian syahidnya? Ya, tidak ada lain apa yang dia katakan, inna natma'u ayyaghfira lana rabbuna khatayana. Ya. Ya, semuanya ini tidak membahayakan bagi kami selama kami mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tilawah Al-Quran, ya, itu diakhiri oleh Allah dengan sifatnya yang ghafur. Ya. Ya. Fatir 29 mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya. Syakur menunjukkan besarnya balasannya, ghafur secara khusus balasan dalam bentuk ampunan. Bagaimana tidak mendapat ampunan? Karena kaidah lain mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal-amal soleh, dan tilawatul Quran merupakan amal soleh yang hitungannya per huruf, ya, tentu akan mendelet berbagai macam kesalahan-kesalahan orang beriman itu. Ya. Dan banyaknya ampunan yang diterima oleh orang-orang beriman itu akan membuat kondisi jiwa yang lebih ringan untuk diajak beramal soleh. Ya. Ini dampak kehidupan di dunia, belum nanti di akhirat. Ya. Ya, sebagaimana Allah katakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Ya, pada kata yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ini diambil sebuah ibrah. Ya. Kenapa ada manusia-manusia yang susah diajak beramal soleh? Karena di punggungnya bagaikan ada beban yang sangat memberatkan, yaitu beban-beban dosa, ya, auzar, ya, sehingga nggak kuat untuk qiyam, nggak kuat untuk amal soleh ini, amal soleh itu, maka butuh ampunan yang terus terbaharui dalam dirinya, sehingga di dalam dirinya tidak ada beban yang menjadikan dirinya terhambat untuk beramal soleh. Ya. Maka insya Allah dengan 3 tools ini sudah seharusnya tidak mungkin orang beriman itu tidak komitmen dengan Al-Quran. Tinggal ya bagaimana semua pemahaman ini didukung oleh doa yang gak henti-henti minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah marhamni bil Quran waja'alhu li imaman wa nura wa huda wa rahmah, atau dengan bahasa kita sendiri. Kalau memang itu lebih khusyuk, gunakan bahasa sendiri. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Engkau Maha Fattah, yang memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang menginginkan satu keinginan yang sangat mulia ini, insya Allah. Oleh karena itu adanya istihadat yang sangat luas tentang doa-doa agar bisa beral-Quran, itu gambaran potret orang-orang solehin terdahulu, bagaimana mereka menginginkan hidup dengan Al-Quran yang tertuang dalam untayan-untayan doa yang sampai saat ini bisa kita nikmati bersama. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.